Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ataya Ahdan, NRP 22 dari kelas D4 PE 4A. Di sini saya akan menjelaskan tools-tools yang ada di ETAP versi 19.01. Yang pertama, ini adalah transformator. Transformator ini berfungsi untuk mentransformasikan tegangan atau arus dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, ataupun sebaliknya, itu tegangan rendah ke tegangan tinggi yang bekerja pada tegangan AC. Balik. Yang kedua ada generator. Nah, generator ini berfungsi untuk pembangkit listrik dari sumber energi mekanik. Kemudian ada circuit breaker. Low voltage circuit breaker. Circuit breaker ini berfungsi untuk melindungi sebuah rangkaian listrik dari kerusakan disebabkan oleh kelebihan beban atau hubungan pendek. Ini ada dua, voltage low sama high. Kemudian ada beban ini beban lambat load. Beban itu lambat load sama statistik load. Ini berfungsi sebagai beban yang tidak mengandung beban motor listrik untuk statik ya. Yang untuk lambat load ini digunakan untuk gabungan antara static load dan motor load. Kemudian ada bus. Bus ini berfungsi untuk sistem tenaga listrik seperti jalur transmisi, jaringan distribusi, power grid, dan generator. Yang keenam ada power grid. Nah, power grid sendiri itu adalah sumber tegangan yang ideal yang mampu mensuplai daya dengan tegangan tetap, sekalipun daya yang diserap cukup besar. Contoh dari power grid adalah generator besar atau dari sebuah gardu induk. Kemudian ada bagian kiri, itu ada menu edit. Nah, menu ini itu untuk melakukan editing pada SLD yang telah dibuat. Kemudian ada load flow. Load flow ini untuk analisa aliran daya yang digunakan untuk merencanakan dan mengetahui besar daya pada suatu sistem tenaga listrik. Kemudian ada short circuit. Ini difungsikan untuk analisis terhadap sistem kelistrikan sebagai penentu besarnya arus yang mengalir pada saat gangguan listrik dan membandingkan nilai tersebut dengan peralatan dan proteksi hubungan pada rangkaian yang dipasang. Kemudian ada motor starting atau motor acceleration. Ini digunakan ya untuk starting motor. Kemudian ada harmonic ini untuk melakukan perhitungan analisa distorsi pada sistem tenaga listrik. Yang keenam ada transient stability. Ini digunakan untuk analisa respon sistem tenaga listrik terhadap gangguan seperti hilangnya pembangkit dan perubahan beban mendadak. Kemudian ada DC load flow. Nah, DC load flow ini untuk melakukan analisa aliran daya sistem tenaga DC pada tenaga DC. Kemudian ada DC short circuit. Ini untuk melakukan analisa hubungan singkat pada sistem tenaga DC.
Kemudian ada baterai discharge. Nah, baterai discharge. Baterai discharge ini untuk melakukan pemodelan ukuran baterai secara optimal. Terus kemudian ada unbalanced load flow. Unbalanced load flow untuk melakukan analisa aliran daya 3 fase yang tidak seimbang. Kemudian ada optimal power flow. Nah, optimal power flow ini untuk melakukan analisa aliran daya secara optimal dan sebagai pertimbangan batasan. Selanjutnya ada reliabilitas assessment. Nah, reliabilitas assessment ini untuk melakukan analisis kendala sistem tenaga listrik. Kemudian ada optimal kapasitor. Optimal kapasitor placement digunakan untuk analisa penempatan kapasitor secara optimal. Demikian penjelasan dari saya tentang tool-tools pada etap 19.01. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.